Baik, Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Pak Anggi. Ada apa nih? Iya nih Bu Epi, apakah kita bisa ngobrol? Boleh. Bagaimana kalau kita ke ruangan saya supaya lebih santai? Sepertinya ada pembicaraan serius. Iya nih Bu Epi, terima kasih. Baik, silahkan Pak Anggi. Jadi, apakah tujuan utama Pak Anggi mengajak saya diskusi kali ini? Iya Bu Epi, saya merasa galau nih terkait dengan siswa saya di kelas. Kira-kira apa yang menjadi kerisauan hati Pak Anggi? Jadi anak-anak di kelas tuh seperti kurang motivasi Bu. Jadi mereka agar merasa lemas seperti itu Bu, ketika pembelajaran. Kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang menjadi mimpi Pak Anggi dalam proses pembelajaran? Tujuannya sih saya pengen anak-anak itu termotivasi Bu ketika pembelajaran saya di kelas. Jadi Mmm, supaya lebih optimal lagi dalam pembelajaran. Motivasi seperti apa yang Pak Anggi harapkan muncul dalam diri peserta didik? Tentunya Bu muncul dari dalam diri peserta didik Bu. Karena kalau dari selalu harus didorong oleh guru itu biasanya tidak akan bertahan lama. Saya inginnya tuh anak-anak muncul dari dalam diri sendiri Bu. Tapi saya bingung bagaimana caranya. Seperti itu. Kalau boleh saya tahu sebelumnya, apa saja yang menjadi hambatan dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, Anggi? Suasana belajar yang kondusif ya mungkin dengan metode atau cara pengajaran kita yang harus kita rubah Bu. Mungkin Nah, tadi saya pakai hanya metode sederhana sih Bu, simple yaitu dengan ceramah Ibu. nah, sekarang, sepertinya sudah jelas ya yang menjadi permasalahan, pada diri peserta didik dari motivasi belajarnya. Mungkin dikarenakan metode yang dilakukan masih, kurang bervariatif. Iya Nah, Ibu sepertinya. kira-kira apa saja yang dapat, Pak Anggi lakukan untuk, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan membuat, anak-anak semangat? Mungkin dengan cara metode atau strategi yang saya gunakan ya Bu. Mungkin Mmm, seperti dengan bermain peran atau dengan presentasi kelompok atau dengan yang lainnya Bu ya, yang membuat mereka tergerak untuk melakukan, motivasi untuk pembelajaran ya Bu. mmm, Sangat baik. Kira-kira dari, metode-metode yang sudah, Pak Anggi paparkan tadi, strategi terbaik apa nih yang bisa Pak Anggi lakukan untuk menciptakan suasana belajar yang, aktif, yang menyenangkan? Strateginya mungkin yang pertama di langkah awal pembelajaran mungkin dengan ice breaking ya Bu ya, supaya membangkitkan motivasi mereka. Kemudian dengan metode tadi misalkan dengan bermain peran ya Bu, supaya anak-anak tuh nggak jenuh, nggak ngantuk dan sebagainya. Jadi dengan metode pembelajaran seperti itu mungkin bisa menggairahkan motivasi dari mereka itu sendiri. Cukup baik, Pak Anggi. Nah, sekarang kira-kira apa saja konsekuensi yang dihadapi dari tindakan Pak Anggi tadi ya? Konsekuensinya paling saya harus lebih mempersiapkan lagi mengenai model metode strategi yang saya lakukan ketika di dalam kelas, Bu. Mmm, nah, kira-kira,
strategi apa yang akan Pak Anggi ambil untuk melakukan supaya rencana yang tadi Bapak jelaskan kepada saya itu bisa terwujud? Mungkin dengan strategi berdiferensiasi mungkin ya Bu ya, dengan mengambil diferensiasi proses ya Bu, karena melihat dari gaya belajar mereka itu yang berbeda-beda Bu, ada yang kinestetik, audio, sama visual, seperti itu. Boleh, bisa dilakukan juga sih Pak Anggi. Nah, sekarang apa yang menjadi tolak ukur ketercapaian keberhasilan strategi yang sudah Bapak ambil? Tolak ukurnya yaitu tadi dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas Bu. Dengan tujuan pembelajaran yang jelas, mungkin saya dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Nah, mungkin dari apa yang Pak Anggi rencanakan tadi, ada hambatan atau rintangan. Nah, kira-kira antisipasi apa yang bisa Pak Anggi lakukan untuk menghadapi rintangan, hambatan yang Pak Anggi hadapi dalam melaksanakan strategi tersebut? Antisipasinya, saya terlebih dahulu melihat kesiapan belajar siswa dengan pemetaan belajar siswa tadi dengan gaya belajar masing-masing, supaya saya mengetahui lebih awal bagaimana mereka bisa untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian mereka dapat mencapai tujuan bersama. Berarti intinya ada pada komitmen ya. Jadi Iya, Bu. komitmen apa yang dapat dilakukan untuk menjalankan rencana aksi yang tadi Bapak paparkan tadi? Komitmen yang saya lakukan mungkin saya merancang RPP yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dengan adanya RPP tadi saya memiliki pedoman atau patokan agar pembelajaran saya lebih terarah, Ibu. Cukup baik Pak Anggi. Lalu siapa saja yang bakal Pak Anggi libatkan untuk membantu menjalankan komitmen tersebut? Mungkin saya meminta bantuan rekan sejawat atau guru yang di sekolah, dan juga mungkin dengan stakeholder yang ada seperti Wakakurikulum untuk bisa mengevaluasi pembelajaran saya selama ini. Luar biasa sekali Pak Anggi sudah bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan stakeholder yang terlibat. Nah, untuk itu kira-kira kapan nih rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Rencana insya Allah sih minggu depan Ibu. Untuk minggu ini saya rancang terlebih dahulu. Minggu depan saya akan mulai mempraktikkan atau melaksanakan tujuan yang akan saya buat. Luar biasa, semoga berhasil ya Pak Anggi. Apa yang Amin sudah Ibu. direncanakan, semoga berjalan dengan lancar. Nah, Amin. dari yang tadi kita diskusikan, kiranya kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari sesi diskusi kita ini ya Pak Anggi? Kesimpulannya tadi dengan saya dari mulai merancang pembelajaran yang berdiferensiasi agar anak-anak lebih termotivasi lagi dalam belajarnya, supaya semuanya kebutuhannya terfasilitasi dengan baik dalam pembelajaran yang nanti akan saya buat atau akan saya rancang. Amin. Semoga aksi nyata yang Pak Anggi rancang tersebut dapat memberikan motivasi dan semangat bagi peserta didik sehingga dapat berdampak positif bagi pembelajaran ke depannya ya Pak Anggi. Amin Bu, mudah-mudahan bisa berdampak baik ke depannya. Iya, amin. Nah, kapan rencananya kiranya kita bisa berdiskusi kembali untuk membicarakan tindak lanjut dari apa yang sudah rencana aksi yang akan Pak Anggi lakukan tersebut? Mungkin kan rencana yang saya akan lakukan itu minggu depan Bu. Mungkin setelah minggu depan itu, setelah selesai nanti akan kita bicarakan lagi terkait masalah ini. Baik, semangat ya Pak Anggi. Ya Bu, Semoga apa semangat. yang sudah dilakukan bisa sukses, bisa berhasil. Amin. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Pak Anggi?
perasaan saya sudah tercerahkan, Ibu, sangat Alhamdulillah. tercerahkan. Saya jadi sudah mulai berpikir bagaimana saya mengatasi masalah saya terhadap solusi-solusi yang diberikan. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan pembelajaran yang bisa memotivasi siswa ke depannya. Alhamdulillah, jangan murung lagi ya Pak Anggi. Siap, Ibu. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak Anggi? Mungkin sudah cukup, Ibu, karena saya juga ada jam lagi setelah ini akan Baik. berangkat ke kelas. Baik, kalau begitu insya Allah saya akan selalu mendukung apapun rencana aksi yang Pak Anggi lakukan demi keberhasilan dan pembelajaran yang lebih baik ke depannya Pak Anggi. Baik, Ibu, terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa memajukan pendidikan di sekolah kita. Amin, baik. Tetap semangat Pak Anggi. Semangat, Ibu, tetap semangat.